Presiden Prabowo tiba di Brazil untuk hadiri forum G20. Kapolri lantik pejabat utama baru di Mabes Polri. Kemenak batasi anggaran perjalanan dinas. Debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya kami hadir kembali untuk memenuhi informasi Anda. Dan Anda sedang menyaksikan Menyapa Pagi pada hari ini bersama saya Ayu Pratiwi. Dan saya Mahathir Muhammad. Kali ini kita akan membahas terkait selain 4 berita tadi, masih banyak sejumlah berita-berita lainnya bahwa lawatan Presiden Prabowo yang ke Brazil dan juga Prabowo pun disambut oleh warga negara Indonesia saat di Brazil ya. Dan juga selain itu memang ada debat pilkada juga ya. Betul, ini yang sangat menarik sekali Mati, dan ini yang menjadi sangat spesial untuk berita pagi hari ini pemirsa. Dan inilah Menyapa Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali berita pertama di Menyapa Pagi kali ini. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya ke Brazil untuk menghadiri acara konversi tingkat tinggi atau KTT G20 di Brazil. Setelah sebelumnya bertandang ke Cina dan Amerika Serikat dan sebelumnya juga Peru. Kedatangan Prabowo disambut oleh pasukan tentara jajar kehormatan dan juga para pejabat tinggi di Brazil. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Brazil pada pukul 23:30 waktu setempat. Kehadiran Prabowo di Brazil sebagai lawatan lanjutan untuk menghadiri acara konferensi tingkat tinggi G20 Brazil setelah sebelumnya bertandang ke Cina, Amerika Serikat, dan Peru. Kedatangan Prabowo disambut oleh pasukan tentara jajar kehormatan dan para pejabat tinggi, di antaranya Dubes Brazil untuk Republik Indonesia, Dubes Republik Indonesia untuk Brazil, serta Atase Pertahanan KBRI di Brazil. Usai turun dari pesawat, Prabowo menyempatkan memberikan hormat kepada para pasukan dan mendapatkan sambutan selamat datang dari para pejabat yang sudah menunggu kehadirannya. Setelah prosesi penyambutan tersebut, Prabowo bergegas masuk ke dalam mobilnya untuk menuju hotel tempat menginap. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Brazil dan disambut puluhan warga Indonesia di Brazil. Puluhan warga negara Indonesia sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga menunggu kurang lebih 3 jam lamanya dan menyiapkan buket bunga untuk diberikan kepada Prabowo Subianto setibanya di Brazil. Puluhan warga Indonesia di Brazil sangat antusias menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Mereka menyiapkan buket bunga untuk diberikan kepada Prabowo setibanya di Brazil. Mereka mengaku merasa sangat bangga bisa melihat langsung kehadiran Presiden Prabowo tiba di Rio de Janeiro dalam rangka KTT G20 di Brazil dan rela menunggu hingga 3 jam untuk kedatangan Presiden Republik Indonesia. Kami bangga untuk bisa menyambut kedatangan Pak Prabowo sebagai Presiden baru ya dari Indonesia. Saya kira dia bisa mewakili negara Indonesia di dalam G20 ya. Ya, senang banget ya, sangat antusias untuk menyambut Presiden kita Prabowo Subianto. Meskipun udah larut malam, tapi kita tetap senang untuk menyambut beliau. Kami di sini dari jam 9 malam. Saya tahu beliau bahwa mantan Pangkos Selatan Ganjar Kopassus, beliau tentu sangat tegas ya. Dan saya juga pendukung beliau kebetulan dari 2014. Dan mudah-mudahan pada KTT G20 ini beliau bisa membuat Indonesia berkontribusi lebih untuk menyelesaikan masalah global ekonomi ini G20. Tak hanya itu, warga Indonesia yang menetap di Brazil pun berharap Presiden Prabowo Subianto bisa membawa Indonesia menyelesaikan masalah ekonomi, baik secara lokal maupun secara global. Jujur, pertama kali ketemu Presiden ya, senang banget dan kesempatan yang luar biasa banget bisa ketemu langsung dan jabat tangan langsung sama Pak Prabowo. Kesannya
senang, benar seperti kata Vina bilang, pertama kali bertemu dengan seorang presiden yang istilahnya akan membawa negara lebih maju ke depan. Jadi selamat datang di Rio de Janeiro. Mudah-mudahan bisa ke depannya lebih membawa hal-hal yang lebih positif untuk negara Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong perdagangan yang terbuka, teratur, namun tetap adil dalam konversi tingkat tinggi atau KTT G20, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC 2024 yang digelar di Lima, Peru. Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik. Hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada awak media usai menghadiri rangkaian KTT APEC pada Sabtu 16 November 2024. Menurut Presiden Prabowo, APEC merupakan platform strategis untuk mempererat hubungan antar negara di kawasan Asia Pasifik. Ya, saya kira kesempatan yang baik APEC ya kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya perdagangan internasional yang terorganisasi dengan baik. Dirinya menegaskan posisi Indonesia untuk terus mendukung perdagangan yang teratur, terbuka, dan adil. Dalam KTT APEC kali ini, Presiden Prabowo mengadakan sejumlah pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain termasuk membahas langkah-langkah untuk memperkuat hubungan dagang, meningkatkan investasi, dan menjajaki kerjasama baru yang saling menguntungkan. KTT APEC 2024 di Lima juga menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperjuangkan perdagangan inklusif yang memberikan manfaat tidak hanya bagi negara-negara besar, tetapi juga ekonomi kecil dan perkembangan di kawasan Asia Pasifik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Jadi Mahathir dan juga pemirsa, dalam KTT untuk di Brazil ini merupakan KTT tingkat tinggi untuk ekonomi, dan seperti kita ketahui bersama di tahun 1995 Indonesia pernah meningkat untuk ekonominya di angka 8,22%, dan tentu seiring berjalannya waktu dinamika ekonomi ini sangat menarik Mahathir. Ya, pasti ada kenaikan dan juga keturunan, dan untuk tahun ini di tahun pertama menjabatnya Presiden Prabowo Subianto dengan tingkat harapannya nanti kemudian Indonesia bisa naik lagi nih ekonominya mencapai 8%, dan tentunya tak hanya itu juga kita sama-sama berharap nantinya ada peningkatan untuk sektor ekonomi, baik untuk negara-negara maju dan juga berkembang, khususnya di Asia Pasifik. Benar sekali Ayu, bahwa memang dengan kehadiran Prabowo di KTT G20 di Brazil ini, bahwa nantinya diharapkan investasi, ekonomi, dan juga produk-produk lokal ini juga dapat terus berkembang sehingga meningkatkan ekonomi. Selain juga ekonomi, juga yang akan dibahas atau dibawa oleh Prabowo Subianto pada lawatannya ke Brazil ini adalah untuk meningkatkan dari transisi energi, bahwa memang sesuai sambutan Prabowo saat pertama kali saat dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, ini memang swasembada pangan atau ketahanan pangan ini menjadi titik fokus Prabowo Subianto, karena memang sejumlah menteri sudah melakukan kegiatan-kegiatan seperti pemberian pupuk yang merata, dan juga penanaman-penanaman yang pastinya jauh lebih baik lagi ke depan. Dan kita harapkan setelah lawatan dari Presiden Republik Indonesia banyak kabar baik, khususnya di bidang ekonomi, energi, selain itu juga ada kesehatan global dan pemulihan yang lainnya. Kita nantikan gebrakan-gebrakan 100 hari kerja dari Prabowo dan juga Kabinet Merah Putihnya. Iya, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya pemirsa. Ketua DPD Sultan Nazamuddin mengatakan pihaknya mendukung penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas judi online, khususnya di jajaran pemerintahan. Dirinya menyebut akan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menangani dan memberantas judi online di Indonesia. Di tengah banyak masyarakat yang saat ini menjadi korban salah situs yang membuat ekonomi menjadi merosot, yakni judi online, Ketua DPD Sultan Nazamuddin menegaskan arah sikapnya untuk mendukung penuh upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online. Menurutnya, judi online sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Ia menilai judi online bahkan membuat banyak masyarakat yang terjerat dalam ilusi keberuntungan. Namun akhirnya akan menjadi korban dalam permainan yang merugikan masyarakat. Lebih luas, dirinya menegaskan pemberantasan judi online harus mencakup seluruh elemen yang melibatkan dalam jaringannya, mulai dari payment, gateway, perbankan, hingga penyediaan pembayaran. Iya, ini sesuatu yang
yang luar biasa sih. Kalau saya bilang udah benar ini, kita bersih-bersih, kita sikat hajar. Kenapa? Saya diam-diam coba pelajari ya, ekosistem bisnis judi online ini luar biasa. Ini selain perputaran uang yang luar biasa, kemudian korbannya masyarakat banyak, apalagi saat negara membutuhkan program-program baik ya, makan gizi gratis, itu harus dicarikan dananya, kemudian swasembada pangan, kemudian swasembada energi. Jadi saya setuju banget, dan Pak Prabowo sudah mention itu, udah kita bersih-bersih, kita hajar. Kenapa? Jangan sampai justru isu judi online ini part kecilnya yang diambil. Kalau ini ada ekosistem, ini kan banyak sekali yang akan terlibat. Bayangkan PPATK bilang itu ada ribuan rekening, ada mungkin ratusan juta atau miliaran transaksi, bukan ratusan triliun hitungan saya yakin itu ribuan. Jadi ada, bayangkan ya, ekosistemnya tuh yang saya pahami ya. Jadi bukan hanya siapa-siapa yang dianggap terlibat di tengah atau di ujung, tapi dari awal gimana? Ada payment system di situ, ada payment gateway di situ, ada sistem penyedia pembayaran di situ, ada perbankan di sini, ada bandar di sini. Lalu ini nggak boleh dong, kalau saya nggak boleh sekalian, ini part-partnya jangan dibikin kecil. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Sinfo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melantik sejumlah pejabat utama baru di Mabes Polri pada Jumat 15 November 2024. Pelantikan ini merupakan upaya Polri untuk memperkuat struktur organisasi demi meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme di tubuh Polri sebagai upaya untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini disampaikan Listio saat memimpin upacara pelantikan pejabat utama baru di lingkungan Polri yang berlangsung di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta. Sebagai bagian dari perubahan struktural di tubuh Polri, Kapolri melantik beberapa pejabat kunci yang dipercaya akan membawa Polri kepada tahapan yang lebih baik. Di antaranya Irjen Pol Dedi Prasetyo yang dilantik sebagai Inspektur Pengawasan Umum atau Irwasum Polri. Jabatan ini menjadi tanggung jawab penting bagi Irjen Pol Dedi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi di internal Polri. Selain itu, Komjen Krisnanda Dwi Laksana dilantik sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan atau Kalemdiklat Polri. Merupakan jabatan yang memiliki tantangan besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi personil Polri di seluruh Indonesia. Nantinya Kalemdiklat Polri di bawah pimpinan Komjen Pol Krisnanda mampu menghasilkan polisi-polisi yang lebih berintegritas, berwawasan luas, dan berpengalaman. Pelantikan lainnya adalah Irjen Pol Cahyono Wibowo yang dilantik sebagai Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi yang berperan kritis dalam upaya Polri untuk memerangi praktek korupsi yang masih menjadi masalah serius di beberapa instansi pemerintahan. Dalam amanatnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik akan terus dilakukan Polri dengan segenap kerja keras dan komitmen dari setiap pejabat Polri yang baru dilantik. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinfo TV melaporkan. Ya, Ayu dan juga pemirsa, dari Kapolri sendiri memang sudah melantik 3 nama atau sejumlah pejabat di Mabes Polri pada Jumat kemarin. Bahwa dari sejumlah nama ini memang diharapkan bahwa nantinya dari akuntabilitas dan juga dari transparansi dari pejabat-pejabat baru ini dapat dilihat oleh masyarakat. Karena memang ada beberapa divisi yang diisi yang baru, itu di bidang pendidikan Kepolisian dan juga ada juga di bidang pemberantasan korupsi, Ayu. Iya, dan ini sangat menarik sekali Mahathir, seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi ini terus menjadi masalah di Indonesia. Dan mungkin ini harapan dari Jenderal Listio Sigit atau Kapolri kita untuk memerangi korupsi yang ada di tanah air, dan tentunya ini kita juga sama-sama berharap nantinya ada tanggung jawab penuh dan juga gebrakan-gebrakan baru dari ketiga pejabat yang baru saja dilantik. Amin, kita doakan nanti dan semoga seluruh pejabat yang sudah dilantik oleh Bapak Kapolri ini terus menjalankan amanahnya dengan baik dan menjaga amanah dengan masyarakat sehingga masyarakat terus percaya dengan kepolisian Republik Indonesia. Dan pemirsa, berita selanjutnya kami akan bawakan terkait
debat pilkada semalam yang berlangsung cukup sengit ya. Iya, betul sekali. Dan kita juga tahu bahwa ini ada debat pamungkas, Mahathir. Dan tentu saja nanti kita akan bawakan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal rencana iuran BPJS Kesehatan bakal naik mulai Juli 2025. Pihaknya menyampaikan proyeksi kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2025 sudah disimulasikan sejak tahun 2022. Ditemui di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta Barat, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengaku sudah melakukan berbagai intervensi untuk memastikan kondisi BPJS Kesehatan baik-baik saja. Salah satunya dengan memperhatikan apakah pembayaran yang dilakukan sudah sesuai. Sebab menurutnya ada banyak rumah sakit yang melakukan klaim berlebihan atau memalsukan biayanya. Sementara itu terkait isu BPJS Kesehatan terancam defisit anggaran 20 triliun. Budi mengatakan masih terus berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memantau dan menangani kondisi BPJS Kesehatan serta melakukan penyesuaian terkait isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sudah sampaikan juga, sudah ngobrol sama Ibu Sri Mulyani, nanti kita panggil Pak Gufron gitu ya. Dan sebenarnya kita sudah melakukan simulasi itu sejak 2022 pada saat kita naikkan angka itu udah. Dan angka itu setiap tahun kita review. Jadi kita tahu kondisinya sampai di mana kira-kira BPJS akan. Dan kita pemerintah memikirkan dengan sangat hati-hati. Saya dan Ibu Sri Mulyani selalu berkomunikasi, kita melihat ya, angkanya sampai mana dan pasti kita akan lakukan adjustment. Selain itu, ia juga bakal memanggil Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti untuk mendiskusikan soal iuran BPJS Kesehatan tahun 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar akan membatasi perjalanan dinas untuk efisiensi dan penghematan anggaran. Perjalanan dinas nantinya akan sangat dibatasi lebih dari 50%, terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna.
Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menyatakan bahwa akan membatasi perjalanan dinas bagi seluruh jajarannya di Kementerian Agama seiring dengan arahan Presiden Prabowo Subianto perihal efisiensi dan penghematan anggaran. Perjalanan dinas nantinya akan sangat dibatasi, lebih dari 50% terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Sebelumnya Presiden Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna menegaskan bahwa seluruh jajaran Kabinet Merah Putih perlu melakukan efisiensi untuk tugas-tugas dinas demi menjalankan program-program prioritas yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Tidak hanya pembatasan perjalanan dinas, Presiden Prabowo juga mengatakan agar efisiensi anggaran bisa dilakukan dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial baik di tingkat nasional maupun internasional. Sementara untuk acara-acara di dalam negeri apabila bisa dilakukan secara digital, maka mesti didorong lewat pemanfaatan teknologi. Dengan demikian banyak anggaran yang bisa dihemat karena tidak ada perjalanan yang akan memakan waktu dan biaya. Selain itu, para pejabat maupun rektor yang akan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus seizin Menteri Agama, tidak boleh mengajukan secara langsung ke Sekretariat Negara. Karena itu kami melaksanakan Rakernas ini mengundang seluruh pihak dari tingkat pusat sampai ke tingkat kanwil para rektor. Karena kita tahu bahwa Kementerian Agama itu kan kementerian yang vertikal, punya jaringan sampai ke tingkat kecamatan di kantor-kantor KUA. Karena itu memang diperlukan Rakernas ini untuk menyemakan visi ke depan dan sekaligus untuk lebih mempertajam visi Kementerian Agama ke depan, bagaimana mempersiapkan umat dan warga bangsa yang solid dan kuat dalam rangka persaingan di masa depan yang sangat-sangat hebat itu ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta mengadakan debat ketiga atau terakhir Pilkada Jakarta 2024 pada Minggu 17 November 2024 di Hotel Sultan Jakarta Pusat. KPU DKI Jakarta memiliki format baru dengan menayangkan video berdurasi singkat yang menampilkan warga bertanya kepada paslon saat debat berlangsung. Pada debat Pilkada Jakarta terakhir, KPU DKI Jakarta mengangkat tema tata kota dan perubahan iklim. Menanggapi tema tersebut, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku optimis dapat meyakinkan warga Jakarta untuk memilihnya usai pelaksanaan debat terakhir Pilkada Jakarta. Pramono juga tidak ambil pusing ihwal tema debat yang disebut-sebut bidang yang dikuasai oleh Ridwan Kamil. Ia mengatakan dalam suasana debat, publik akan menilai dari gagasan dan tawaran yang disampaikan. Ketua Divisi Tata dan Informasi KPU Provinsi DKI Jakarta, Fahmi Zikrilillah, KPU DKI Jakarta telah merilis tema debat Pilkada Jakarta 2024 terakhir. Tetapi terdapat perbedaan dari sebelumnya pada format pelaksanaannya. Pada debat terakhir, KPU DKI Jakarta tidak akan mengubah segmen, yaitu masih 6 segmen. KPU DKI Jakarta akan menayangkan video berdurasi singkat yang menampilkan warga bertanya kepada paslon saat debat berlangsung. Dodi mengatakan video-video yang ditayangkan telah melalui seleksi tim panelis. Seleksi ini bertujuan untuk memilah pertanyaan yang dinilai relevan dengan tema debat Pilkada Jakarta 2024 terakhir. Meskipun ada format baru, waktu debat terakhir berlangsung sama dan tidak ada perubahan, yaitu 150 menit. Sementara itu terkait jumlah pendukung setiap paslon gubernur dan wakil gubernur yang diizinkan masuk ke area debat sama seperti sebelumnya, yaitu 105 orang terdiri dari 75 pendukung dan 30 petinggi partai politik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, tentu saja pemirsa dan juga Mahathir, saat ini debat terakhir ataupun debat pamungkas ini sangat menarik. Bahwa ada format baru yang menampilkan video-video dari masyarakat ataupun tanggapan masyarakat. Namun tenang saja, tanggapan ini memang sudah berdasarkan sortir dari panelis. Benar sekali bahwa dari tanggapan-tanggapan masyarakat ini sesuai tema dari debat ketiga ini. Dan memang langsung disampaikan di acara tersebut dan disaksikan oleh seluruh paslon, dan paslon tersebut sudah memberikan tanggapannya terkait dari perubahan iklim, memang terus dari sumber daya air yang memang sangat dibutuhkan bagi warga Jakarta. Memang banyak hal-hal keluhan-keluhan masyarakat yang langsung disampaikan. Semoga keluhan ini memang menjadi sebuah program yang bisa dijalankan untuk nanti calon gubernur maupun calon wakil gubernur yang terpilih saat nanti Pilkada di 2024 tahun ini ya. Baik. Masuki berita selanjutnya, yaitu calon gubernur atau cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung bakal membatasi penggunaan air tanah di mal-mal besar jika menang di Pilkada 2024. Pramono akan memperluas jangkauan pipanisasi air bersih untuk warga Jakarta dengan memanfaatkan waduk Jatiluhur dan Krayan untuk memasok air bersih di Jakarta.
Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung bakal membatasi penggunaan air tanah di mal-mal besar jika menang di Pilkada 2024. Hal itu disampaikan dalam debat ketiga Pilkada Jakarta di Hotel Sultan Jakarta Pusat Minggu 17 November 2024 malam. Yang berikutnya adalah pengurangan konsumsi air yang terutama dilakukan oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan. Hanya itu, Pramono Anung janjikan transportasi umum gratis dan ride and park untuk warga Jakarta dengan adanya pembatasan penggunaan air tanah di mal ataupun perusahaan besar. Pasokan air bersih untuk warga Jakarta di tahun 2029 menjadi lebih besar dan akan memperluas jangkauan pipanisasi air bersih untuk warga Jakarta. Pramono menyebut menurut International Water Institute, hanya 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan air bersih. Oleh karena itu, perluasan pipanisasi sangat penting untuk dilakukan ke depannya. Ada 2 waduk yang bisa dimanfaatkan untuk memasok air bersih di Jakarta, yakni Waduk Jatiluhur dan Krayan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Kun memamerkan program 10 aman, 5 mandiri pada ajang debat ketiga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024. Dharma Kun menilai tanda-tanda pandemi sudah sangat jelas ada, sehingga dirinya mengajak untuk memperjuangkan hak tolak bagi rakyat Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Kun, memiliki program 10 aman 5 mandiri pada ajang debat ketiga pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. 10 program aman yang diusung Dharma Kun yakni aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Jakarta aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharma Kun menghadiahkan kepada rakyat Jakarta 10 aman dan 5 mandiri. Mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air, dan mandiri energi. Selain itu, Dharma juga menyebut salah satu program andalannya pada bidang ekonomi, yakni Getuk Tular Adab. Meski begitu, ia mewaspadai potensi pandemi selanjutnya yang dapat mengakibatkan semua program tidak ada. Dharma Kun menilai tanda-tanda pandemi sudah sangat ada, sehingga dirinya mengajak untuk memperjuangkan hak tolak bagi rakyat Jakarta. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, akan menekankan aspek keadilan dalam mengatasi konflik agraria. Suswono memastikan tidak akan ada penggusuran kepada warga Jakarta jika dirinya dan Ridwan Kamil memenangi Pilkada Jakarta 2024. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono, akan menekankan aspek keadilan dalam mengatasi konflik agraria. Suswono memastikan tidak akan ada penggusuran dan akan mengedepankan dialog dengan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta jika dia dan Ridwan Kamil memenangi Pilkada Jakarta 2024. Yang kedua, kalau toh harus mencicil, juga cicilannya diperpanjang agar cicilan nominalnya menjadi lebih kecil sehingga mereka pun pada akhirnya bisa mendapatkan sanduk hunian yang layak ya. Karena kita tahu bahwa masih banyak peristiwa-peristiwa di daerah-daerah kumuh kebakaran itu tiap hari hampir ada 6 peristiwa di Jakarta ini. Oleh karena itu kami prihatin dengan itu dan insya Allah mudah-mudahan dengan aspek keadilan itulah yang kami dahulukan, rakyat Jakarta akan puas. Suswono mengakui masih banyak warga Jakarta yang belum mendapatkan hunian yang layak. Untuk itu pasangan Ridho akan mendorong warga Jakarta bisa mendapatkan hunian murah, terjangkau, dan salah satunya adalah hunian bidang vertikal. Dengan memberikan kemudahan-kemudahan untuk warga Jakarta dalam mendapatkan hunian. Salah satunya dengan meminta BUMD yang ditugaskannya membangun hunian untuk tidak mencari untung. Dan jika warga mendapatkan cicilan, maka akan diperpanjang agar lebih ringan. Hal ini dilakukan karena menurutnya konflik agraria kerap kali terjadi akibat tidak ada keadilan bagi masyarakat yang membuat tidak ada titik temu antara warga dan pemilik modal. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyoroti ketidakadilan tata ruang di Jakarta dalam debat ketiga Pilkada 2024. Ridwan Kamil menggambarkan kondisi ekstrim didalami banyak warga Jakarta di kawasan kumuh berbeda jauh dengan citra kawasan Sudirman Tamrin yang megah. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyoroti ketidakadilan tata ruang di Jakarta dalam debat ketiga Pilkada 2024. RK hadir bersama Mbak Ade, seorang perempuan muda berusia 21 tahun asal Cilincing, yang menjadi simbol tantangan generasi Gen Z dalam memiliki hunian yang layak di Jakarta.
Saya hadir bersama Mbak Ade, ini adalah wajah dari generasi Gen Z, usia 21 tahun di Cilincing. Mbak Ade ini punya 2 anak, tidak mampu memiliki hunian yang layak. RK menggambarkan kondisi ekstrim yang dialami banyak warga Jakarta di kawasan kumuh. Berbeda jauh dengan citra kawasan Sudirman Tamrin yang megah. Untuk mengatasi masalah ini, RK menawarkan berbagai program, termasuk renovasi rumah dan pembangunan hunian vertikal. Ia menyebut renovasi rumah yang pernah dilakukannya sebelumnya membutuhkan anggaran 20 juta per rumah. Namun di Jakarta, biayanya bisa mencapai 50 hingga 100 juta per rumah. Menurut RK, negara harus hadir untuk memberikan solusi konkret bagi warga yang terpinggirkan, menciptakan hunian layak dan memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mewujudkan mimpi mereka di Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka memperingati dan memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-60 Partai Golkar, menggelar kegiatan senam bersama. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menginstruksikan ke seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Dalam acara senam Partai Golkar dalam rangka memperingati HUT ke-60 di DPP Golkar Jakarta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan seluruh kadernya untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Bahlil yakin pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mendapatkan hasil yang terbaik karena kedua sosok tersebut merupakan kader terbaik. Bahlil juga mengaku sudah mempersiapkan berbagai strategi untuk menang pada pilkada. Selain itu, Bahlil juga menepis isu terkait dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus yang tidak memberikan dukungan penuh pada pasangan Ridwan Kamil Suswono. Ia menegaskan bahwa KIM Plus tetap solid untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1 itu. Maka kami punya keyakinan dengan kesolidan dan konsolidasi dari semua struktur dan elemen partai, dari kader maupun simpatisan, baik dari DPP maupun sampai tingkat desa, maka insya Allah kami optimis target itu bisa tercapai. Insya Allah kami akan mendapatkan hasil yang terbaik, apalagi Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono itu adalah kader-kader hebat, tokoh. Pak Ridwan adalah gubernur Jawa Barat yang sukses, dan sekarang beliau kader Golkar, maka wajib hukumnya bagi DPP Partai Golkar dan seluruh kader Golkar, di bawah nanti penggalannya dipimpin oleh Pak Sekjen, Pak Sarmuji, karena kemarin sudah melakukan kampanye akbar. Insya Allah kita akan memenangkan kompetisi ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, pada segmen selanjutnya kami akan memberikan terkait live event yang sudah kami lakukan semalam bersama narasumbernya pasti untuk membahas seputar hasil dari debat pilkada ketiga atau debat pamungkas yang dilakukan pada malam hari tadi khususnya pilkada Jakarta. Ya, untuk itu tetaplah bersama kami di Menyapa Pagi Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo
pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi di Senin pagi ini untuk Anda. Dan di segmen ini kami akan memberikan tayangan khusus di live special event yang sudah kami lakukan semalam dengan rekan kami yaitu Andi dan juga Tiara yang berbincang langsung dengan narasumber kita yaitu Bapak Abdul Hakim MS selaku Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia terkait membahas debat pilkada khususnya 2004 yang dilakukan semalam. Iya, debat terakhir ataupun debat pamungkas ini dengan tema lingkungan yang sangat menarik tentunya juga akan mengulas terkait dengan hasil langkah atau step by step yang sudah disiapkan oleh calon gubernur dan juga calon wakil gubernur dalam pilkada 2024 di DKI Jakarta ini. Dan apa hasilnya dan juga bagaimana menurut dari narasumber Abdul Hakim MS bersama kedua rekan kami, ini dia cuplikannya untuk Anda. Sesi tanya jawab antara pasangan calon ini rasanya sudah mulai berapi-api, sudah mulai terlihat bagaimana perdebatan yang berlangsung. Di antaranya tentunya kita fokus ke pasangan antara 3 dan 1, kita sudah melihat bagaimana pertanyaan yang kemudian diajukan. Di antaranya terkait dengan bagaimana paslon 3 bertanya kepada paslon 1 soal rencana pemindahan dari Balai Kota kemudian ke Jakarta Utara. Kemudian ada serangan balik yang kemudian dilancarkan mungkin oleh pasangan calon nomor urut 1 ke pasangan calon nomor urut 3 terkait dengan bahkan sudah menyentuh terkait fraksi PDIP yang dinilai bahwa gubernurnya pada saat itu Ahok ini yang paling banyak menggusur seperti itu. Pandangan Bang Ahok untuk di debat ketiga seperti apa? Ya, secara keseluruhan kita melihat dan sudah kita proyeksikan tadi sebelum debat sempat kita bahas bahwa nomor 1 debat ini akan lebih membahas soal-soal yang lebih detail dan lebih teknis, di mana persoalan tata perkotaan, kemudian juga perubahan iklim ini menjadi persoalan serius yang dihadapi banyak negara yang khususnya terfokus pada kota-kota besar di mana kota-kota ini memiliki tingkat penyumbang emisi terbesar untuk efek rumah kaca. Dan tadi seperti sudah kita lihat bersama segmen 1, segmen 2, segmen 3, persoalan-persoalan ini yang kemudian diurai secara lebih rinci dan teknikal. Akan tetapi ketika masuk pada sesi 4 dan 5, di sini proyeksi kita sesuai dengan yang kita bicarakan di awal pertemuan tadi, bahwa pasti antara pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2 akan saling memberikan argumentasi pertanyaan yang itu ditujukan erat terkait dengan bagaimana salah satu di antara pasangannya tereduksi secara elektoral. Mas Pram tetap konsisten menyerang dengan mengemukakan soal ide dari RK ketika ingin memindahkan pusat pemerintahan di Bandung dari Gedung Sate ke tempat yang lain, kemudian digarisbawahi sama Pram itu tidak terjadi. Kemudian ini dilempar ulang sama Mas Pram untuk menanyakan ada juga ide wacana terkait pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta Pusat ke utara. Sebetulnya Mas Pram dalam konteks ini, dalam pandangan saya, ingin mengemukakan kau melakukan wacana baru, akan tetapi tidak terwujud. Kenapa ini diulang lagi? Hal ini kemudian ketika giliran Ridwan Kamil Suswono bertanya balik kepada Mas Pram dengan perbedaan yang cukup mencolok. RK saat ini memberikan serangan dalam tanda kutip yang lebih keras, dengan narasi yang lebih tegas, dengan gimmick dan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya kalau diterjemahkan cukup menusuk tajam. RK setidaknya tadi saya mencatat 2 hal penting yang telah dikritisi untuk dipertanyakan ke pasangan nomor urut 3. Nomor 1 soal fraksi PDIP yang waktu itu cukup keras mempertanyakan konsep rumah berlapisnya Anies Baswedan. Dan ini kemudian ternyata
sama Mas Pram diadopsi ulang. Kemudian yang paling keras tadi itu adalah soal data tentang penggusuran, di mana RK mengambil dan mengutip berita yang dikeluarkan oleh CNN kalau nggak salah tadi, itu gubernur yang paling banyak melakukan penggusuran adalah Ahok, dan itu merupakan representasi kandidat yang didukung oleh PDIP. Yang kedua, selain Pak Ahok yang paling banyak menggusur, RK juga mengutip kalimat JJ Rizal, seorang sejarawan Betawi, yang mengatakan gubernur paling brutal dalam melakukan penggusuran adalah Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan itu disebut secara vulgar, secara terang benderang oleh RK sebagai itu merupakan kader dari PDIP, partai yang mengusung Pramono. Ini tentu eskalasinya akan segera menjadi pemantik pembicaraan diskusur di media. Kalau pasangan nomor urut 3 ke nomor 1 dalam konteks menyerang itu sudah konsisten dilakukan sejak debat pertama. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil itu eskalasinya memang naik 1 oktav, dan ini puncaknya. Di debat pertama datar, tidak melakukan apa, defensif, tidak melakukan upaya-upaya provokatif untuk kemudian mendegradasi tingkat elektoral di antara dua pasangan yang lain. Di debat kedua sudah mulai menggelitik Rano Karno sebagai wakil untuk mempertanyakan indeks IPM yang terus menurun. Dan puncaknya adalah, saya tahu serangan ini diupayakan untuk mereka-mereka yang dalam tanda kutip tidak begitu menyukai PDIP, itu yang dituju oleh Ridwan Kamil. Itu yang dicari ya? Itu yang dicari. Seolah-olah RK ingin mengatakan bahwa partaimu tidak cukup konsisten dalam beberapa hal ketika Anies memimpin. Soal sumur resapan misalnya. Bagaimana kita pernah melihat kritik keras dari Ketua DPRD terkait sumur resapan yang dianggap oleh PDIP sebagai kolam lele. Dan ketika itu tapi tadi dalam pembukaan Pramono Anung cukup jelas mengatakan bahwa sumur resapan cukup baik. Kemudian oleh RK ini coba dikapitalisasi kembali dengan mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang mendukung gubernur dengan tingkat penggusuran terbanyak dan tingkat penggusuran terbrutal. Ini yang mungkin saya baca upaya RK untuk mencoba menghadapi 10 hari terakhir ini dengan menaikkan eskalasi untuk menunjukkan dan mengingatkan bahwa PDIP yang mengusung Pramono dan Rano Karno tidak begitu konsisten amat. Ketika itu relasinya cukup selaras dengan kepentingan, itu akan didukung total. Akan tetapi ketika waktu berseberangan, saya ambil contoh sumur resapan misalnya, bagaimana waktu itu kita semua menyaksikan PDIP cukup keras dan lantang untuk mengatakan sumur resapan itu sebagai kolam lele. Cocoknya untuk memelihara lele di sana. Nah, ini mungkin apakah nanti akan bisa mempengaruhi? Sepertinya dalam 10 hari ke depan atau 3-4 hari ini eskalasi untuk di media sosial akan dikapitalisasi oleh masing-masing tim dari pasangan masing-masing, dan nanti apakah ini akan cukup bisa mengubah tingkat elektoral? Lagi-lagi bagaimana tim memfollow up hasil debat ini yang sebetulnya ini menjadi trigger baik untuk saling buka informasi terkait dari rekam jejak masing-masing pasangan agar pemilih-pemilih Jakarta ingatannya terurai kembali. Sehingga apa yang kemudian disuguhkan memang keputusan sudah diambil dari informasi keuntungan yang cukup lengkap dan informasi disadvantage yang cukup memadai. Sehingga pemilih cukup termanjakan untuk pasangan mana ini yang akan saya coblos di TPS. Oke, berarti debat malam ini bisa dibilang menarik ya Bang? Cukup menarik. Cukup menarik, meskipun kalau segmen 1, 2, 3 itu masih pembahasan teknis, akan tetapi saya sebetulnya tadi menunggu dari apa yang akan dilakukan RK di segmen 4 dan 5. Prediksi kita, proyeksi kita, seperti yang telah kita urai di awal, betul bahwa RK pasti akan menggunakan strategi menyerang, karena saat ini dengan tren elektabilitas ini yang menurut beberapa lembaga survei itu tidak mengalami peningkatan, seandainya pun mengalami penurunan itu betul, maka strategi utama yang harus dilakukan RK adalah mencoba menahan laju dari tingkat elektoral pasangan yang lain. Karena dalam politik
elektoral pemilihan langsung, pemilih seperti bubble, ketika yang lain mengempis, maka yang lain akan menggelembung. Ketika yang lain menggelembung ini, maka ada paslon-paslonnya yang lain yang akan mengalami resistensi pilihan. Ini sudah menjadi hukum, tidak bisa semuanya sama-sama menggelembung karena kalau dalam politik tuh kayak orang membelah bambu. Jika ingin naik, maka yang satu harus diinjak turun. Jadi kalau orang belah bambu dalam tradisional itu. Maaf, tapi kalau menilai dari apa yang sudah kita lihat seperti itu, ketiganya sudah menyampaikan visi dan gagasannya. Kalau melihat ketiganya dari teknik debatnya, kalau Bang Ab menilainya bagaimana Bang di malam hari ini? Ya lagi-lagi coba kita menggunakan alat ukur untuk mendeteksi kira-kira dari tiga paslon ini dalam mengarungi debat ini seperti apa. Tentu ya, variabel pertama adalah tentang bagaimana debat ini diarahkan untuk melakukan upaya menggumuli emosi publik secara baik. Nah, faktor emosi ini menjadi variabel terpenting karena dengan emosi inilah nanti pemilih mencoba untuk preferensinya bisa dialihkan dari satu titik ke titik yang lain. Dalam sektor ini lagi-lagi untuk sektor mencoba untuk mengambil simpati dari warga Jakarta, Ridwan Kamil menggunakan teknik visual yang diikuti dengan narasi. Tadi bagaimana dia menampilkan persoalan yang ada di Jakarta dengan foto visual. Ya, Bang Ab, ini kalau kita bisa lihat di layar kaca Anda pemirsa dan Bang Abdul Hakim MS, ini nampaknya paslon nomor urut 3 Pramono dan Rano Karno akan melakukan konferensi pers usai pelaksanaan debat ketiga atau debat pamungkas Pilkada Jakarta 2024. Ya, kita coba dengar. Di belakangnya ada sosok yang selama ini terkenal cukup punya hubungan dekat dengan Anies Baswedan, Ges Khalifah. Kemudian tadi sebelah kirinya juga saya lihat ada sosok Bestari Barus, politisi Nasdem, dan ini juga menjadi pertanyaan serius karena kita tahu Nasdem adalah salah satu parpol yang saat ini berada di Kimples dan mengusung nama Ridwan Kamil Suswono sebagai pasangan calon yang diberikan rekomendasi untuk didaftarkan ke KPU DKI. Akan tetapi kehadiran seperti inilah yang kemudian tadi di awal saya sebut sebagai Black Swan yang kemudian menghadirkan posisi-posisi cipratan tanpa arah, scattered gitu, yang ini kemudian memunculkan situasi-situasi yang nanti mungkin kita nggak tahu nih dalam 10 hari ke depan ada peristiwa apa lagi dan isu apa lagi nanti akan menyeruak ke permukaan. Nah, situasi-situasi ini memang untuk Pilkada DKI Jakarta 2024 ini agak cukup unik. Perlu pencermatan untuk orang yang tidak terlibat langsung sebagai penonton seperti saya, akan mencoba menelaahnya dengan pendekatan eagle view gitu sehingga kita bisa menerawang secara objektif. Akan tetapi ini juga akan menjadi pertandingan serius bagi ketiga paslon dalam upaya untuk menangani kontestasi. Perpindahan transfer antar pendukung paslon pun terjadi. Anies Baswedan yang awalnya cukup enggan untuk mendukung paslon diantaranya, misalnya kenapa agak cukup enggan ke Pram, pernah di prank PDIP, sudah hadir ke DPP akan tetapi tidak jadi diumumkan oleh Bu Mega. Kemudian tiba-tiba sekarang Nasdem yang sebetulnya secara resmi dan mengusung pasangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono pindah posisi ada di belakang barisan Pramono Dul. Ini semua kondisinya agak cukup betul-betul cipratannya ke berbagai arah ini sangat di luar prediksi kita semua. Dan ini yang akan membuat Pilkada DKI Jakarta agak cukup terus memantik perhatian sampai 27 November nanti, Mas Andi dan Mbak Tiara. Bahkan tadi kalau misalnya kita melihat pernyataan dari Rano Karno juga nantinya di saat kampanye paslon nomor 3, kampanye akbar yang berlangsung di Stadion Madia GBK, akan kehadiran tokoh-tokoh yang tidak terduga, begitu pernyataannya. Tentu ini apakah menjadi salah satu bentuk dukungan juga dari tokoh-tokoh tidak terduga ini? Saya belum berani berspekulasi, persis karena informasi di belakang layar juga saya tidak bisa mampu mendapatkan akses ke sana, tapi melihat
hadirnya salah satu politisi Nasdem, mungkin ini adalah catur politik yang dimainkan oleh Ketua Umumnya Surya Paloh dalam rangka persiapan menuju 2029. Kita tahu bahwa ada informasi kuat bahwa Anies Baswedan akan dalam tanda kutip segera bisa bergabung dengan partai ini. Itu kenapa ketika Partai Perubahan dideklarasikan, Anies tidak bergabung di dalamnya. Mungkin itu hanya akan dipersiapkan menjadi skoci. Informasi yang saya terima dan sumir di halayak elit-elit mengatakan bahwa memang Partai Nasdem sekarang sedang memainkan bidak catur. Itu kenapa salah satunya Nasdem tidak mau mengirimkan nama untuk masuk ke kabinet. Apakah ini persiapan untuk melangkah ke 2029? Kita juga perlu menunggu nanti apakah betul itu yang terjadi atau tidak. Tapi informasi sumir yang beredar cukup kuat, yaitu salah satu indikatornya politisi Nasdem sudah berada di belakang Pramdul gitu. Kemudian orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Anies juga sudah berada di belakang Pramdul. Apakah ini indikator bahwa nanti ada tokoh-tokoh lain juga akan hadir? Misalnya kita tahu Ketua Bravo 5, Dewan Pembina Bravo 5, Luhut Binsar Panjaitan juga sudah mendeklarasikan Pramdul. Apakah ini nanti yang akan disebut sebagai Rano Karno sebagai kejutan nanti ketika kampanye akbar? Ya kita tunggu. Ya, tadi kalau melihat mencermati tadi yang Bang Ab bilang ini baru saja selesai debat seperti itu ya. Ini sudah muncul black swan seperti itu. Ada scatter yang tidak terduga seperti itu. Tapi kalau tadi juga mencermati Bang Ab, ini kan seperti kita ketahui ada hubungan antara Jokowi dengan Megawati ini kan sebenarnya tidak baik-baik saja. Tapi dari paslon yang diusung oleh PD Perjuangan ini tadi sempat menyebut nama Jokowi dalam konferensi pers. Ini sebenarnya maksudnya apa, Bang Ab? Ya, Mas Pram mencoba tidak ikut turut larut dalam potensi ketegangan yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Sebagai calon gubernur, Mas Pram mencoba untuk memposisikan diri bahwa yang berkonflik itu adalah dua sosok ini. Bahkan pernyataannya cukup jelas untuk bisa menghindari konflik itu. Mas Pram mengatakan bahwa saya adalah calon gubernur, meskipun nanti berbeda dengan sikap fraksi di PDIP, dia akan terus maju. Mas Pram mencoba untuk menghindar, untuk ditaut-tautkan terhadap hal-hal yang nanti bisa menjadikan situasi mandeknya tren elektabilitas yang dia miliki. Akan tetapi kemudian di sisi yang lain, ini RK juga agak cukup jeli dalam mencoba membendung laju tingkat elektoral ini dengan mengkaitkan Mas Pram dengan PDIP. PDIP kita tahu memiliki pendukung yang sangat loyal dan itu memang cukup besar. Di DKI itu kontribusi suara yang diperoleh PDIP secara nasional nomor 1 Jawa Tengah, di DKI itu nomor sekitar 4 atau 5. 5% dari total suara yang dimiliki PDIP, 5% diantaranya ada di DKI Jakarta. Akan tetapi kemudian ini dicoba dimainkan oleh Ridwan Kamil, tingkat elektoral Mas Pram yang sudah terus menanjak ini untuk di stop, dan teknik yang dipakai meskipun punya pemilih loyal sekitar 5%, Mas Pram RK mencoba untuk memakai sentimen PDIP sebagai upaya menghambat atau menyetop laju dari tren elektoral Mas Pram. Ya baik Bang Ab, ini nampaknya kalau kita melihat ini ada paslon 01, paslon Ridho yang akan segera melakukan konferensi pers. Pemirsa kita saksikan bersama. Baik pemirsa, kita telah sama-sama menyaksikan pernyataan pasca debat ketiga yang berlangsung dari pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan juga Suswono. Dan dalam momen tersebut dimanfaatkan sepertinya Bang Ab untuk kembali memaparkan bagaimana program-program yang sebenarnya tidak terkait dengan tema hari ini seperti itu. Seperti memanfaatkan seluruh momentum yang ada kemudian untuk kembali meraup suara warga DKI Jakarta. Dan tadi juga beberapa pertanyaan dari awak media terkait dengan apakah ini merupakan mode menyerang yang kemudian dilakukan oleh paslon nomor urut 1. Namun dari Ridwan Kamil menyatakan itu hal biasa, hanya sebuah dinamika. Bang Ab sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya menanggapi dan menggarisbawahi jawaban Ridwan Kamil terkait tadi pertanyaan serangan yang mengutip kalimat PDIP. Ridwan Kamil tadi mengatakan bahwa
kita tahu semua partai ada di barisannya dan yang mendukung pasangan Pramono Dul adalah PDIP. Kemudian dia sempat mengutip kalimat petugas partai. Penggusuran kalau partainya nggak tahu nggak mungkin dong. Betul. Nah, ini semua seperti yang tadi kita elaborasi, Ridwan Kamil mencoba mengingatkan kembali terkait beberapa hal yang ini sangat tidak disukai bagi mereka-mereka yang membenci PDIP, yaitu terkait narasi petugas partai, bahwa semua yang dilakukan oleh calon-calon yang akan didukung itu adalah tidak akan pernah tereksekusi tanpa restu partai. Berarti sebetulnya ketika nanti dia jadi gubernur tidak bisa secara independen memutuskan hal kecuali harus berkonsultasi ke partai. Ini sepertinya yang dipakai oleh Ridwan Kamil agar tingkat elektoral yang sempat mandek atau mungkin di beberapa survei itu dikatakan turun bisa membaik kembali. Mencoba kembali mengingatkan bahwa saat ini ingat loh, Pram Dul ini adalah pasangan yang disokong oleh partai yang selalu menyebut orang yang akan duduk di jabatan publik sebagai petugasnya, bukan untuk petugas secara keseluruhan. Ini yang kemudian juga menjadi pemantik kenapa kemudian Pak Jokowi tidak begitu happy dengan itu, sehingga memunculkan ketegangan yang saat ini terjadi antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Inilah yang mungkin coba diungkapkan oleh Ridwan Kamil agar masyarakat Jakarta teringatkan kembali terkait dengan posisi-posisi ini. Tentu hal ini sangat, saya yakin, sangat tidak disukai oleh politisi-politisi PDIP dan juga konstituen PDIP. Akan tetapi ini adalah kontestasi dalam mengambil keputusan terkait strategi elektoral, tidak akan pernah mungkin untuk bisa diterima semua kalangan. Segmentasi penting untuk dilakukan agar posisi-posisi elektoral ini betul-betul bisa direngkuh dari ceruk yang akan dituju. Dan sepertinya saat ini Ridwan Kamil sudah ingin menegasikan diri dengan PDIP dengan resiko mungkin ini juga akan banyak menghadirkan situasi tidak simpati dari beberapa kalangan selain PDIP. Akan tetapi sepertinya ceruknya jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada yang kemudian suka narasi PDIP yang selalu menggunakan diksi petugas partai. Nah, ini yang coba saya lihat dilakukan oleh RK dalam rangka untuk membendung tren turun sehingga nanti bisa rebound kembali. Berarti selain tadi sudah menyoal istilahnya untuk fraksi dari PDIP itu sendiri, kemudian tadi Ridwan Kamil juga menyinggung soal Giant Sea Wall dan juga makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas juga dari Presiden Prabowo Subianto. Ini sebagai sebuah langkah lagi-lagi untuk kemudian meraup suara warga Jakarta? Kalau itu juga dilakukan oleh Mas Pram, dua pasangan ini mencoba untuk tidak berkonfrontasi dengan kingmaker yang ada. Itu kenapa kemudian Mas Pram masih menyebut semua tokoh-tokoh nasional, Pak Prabowo, kemudian Bu Mega, kemudian siapa lagi itu, semua gubernur disebut. Dan ini kita coba lihat ke ini, semua disebut dan sepertinya semua ingin diwadahi. Baik, kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan pasca debat dari paslon nomor urut 2 ada Dharma Pongrekon. Kita akan melihat bersama-sama. Ya, sebetulnya ya orang bisa menduduki di posisi pemimpin dan akan bisa berperilaku bijak dan arif itu jika ia memiliki kemampuan abstraksi di atas rata-rata. Dia mampu melakukan, kalau kita dalam penulisan tesis kan kita cukup menuliskan abstraksi sekitar satu paragraf itu adalah kemampuan dan inti dari semua hal yang akan menjadi rute ide gagasan yang mencoba untuk direalisasikan seorang pemimpin. Selain memiliki kemampuan abstraksi yang baik, seorang pemimpin juga mesti harus didampingi dengan kemampuan delivery pesan terhadap orang-orang di sekelilingnya agar apa yang diabstraksikan mampu menarik perhatian untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang diidekan dan diabstraksikan. Nah, kemampuan ini menjadi sangat penting dan untuk di sektor itu maka kemampuan-kemampuan seperti ini menjadi salah satu keterampilan khusus yang semestinya dimiliki dengan baik oleh calon-calon pemimpin. Nah, kemudian kalau untuk pasangan nomor 2 ini mungkin kepercayaan dan keyakinan terhadap
di masa yang akan segera datang ini akan ada lagi konspirasi terkait pandemi yang kemarin 2019 telah melumpuhkan banyak negara, meskipun salah satu di antaranya kita masih cukup bisa bertahan. Ini mencoba untuk selalu disuarakan keyakinan-keyakinan yang ada di kepala beliau, meskipun tema dan judul debat yang digelar pada malam ini tidak beririsan itu, mencoba terus disuarakan. Keyakinan ini yang kemudian mendasari pasangan nomor urut 2 agak cukup irrelevan terhadap debat yang dilakukan pada saat ini. Apakah ini kemudian nanti menghasilkan tingkat elektoral, saya tidak tahu. Tapi jika kemudian tolak ukurnya dipakai dari bagaimana dia menyusun argumentasi terhadap tema-tema yang ada pada malam hari ini, sepertinya agak cukup kurang bridging, kemudian pemahaman terhadap tema juga mungkin masih di bawah pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3, dan penyampaian ide untuk selalu mengkaitkan terhadap ketakutan akan ada pandemi kedua, ini juga membuat argumentasinya sedikit tidak bisa menerobos untuk kita dipahami secara komprehensif oleh masyarakat Jakarta. Berarti kalau kita melihat di antara debat tadi, kalau misalnya kita melihat memang pasangan calon nomor urut 1 dan 3 ini saling serang saat menjabat di daerahnya seperti itu. Tapi untuk pasangan calon urut nomor 2 ini kan memang belum ada pengalaman tersebut. Seharusnya ini memang bisakah menjadi sebuah nilai positif tersendiri kemudian untuk tidak mendapatkan serangan-serangan terkait dengan kinerja di masa lalu, Bang Al? Ya, kita lihat tadi dinamika ketika segmen keempat dan kelima yang memiliki kesempatan untuk saling mengungkap rekam jejak dari masing-masing pasangan calon, praktis untuk pertanyaan ke pasangan nomor urut 2 tidak begitu menyengat. Yang sengatan paling tinggi tadi dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 ke nomor 3, meskipun nomor urut 3 selalu konsisten untuk tetap mencoba mengurai kelemahan-kelemahan rekam jejak dari Ridwan Kamil yang memang 2 kali pernah menjadi kepala daerah di Kota Bandung dan juga di Jawa Barat. Nah, inilah yang kemudian mencoba kita lihat untuk pasangan nomor urut 2, mungkin karena hasil sigi yang dikeluarkan banyak lembaga tidak akan memiliki probabilitas baik untuk bisa mengerek tingkat elektoralnya, sehingga ya mungkin tidak begitu menjadi perhatian khusus dari kedua pasangan calon yang lain. Bang Ab, kalau misalnya kita melihat tadi pasca berlangsungnya debat, tentu mungkin nanti akan ada pergerakan dari elektoral dari masing-masing pasangan calon. Kemudian apakah hasil survei yang kemudian dikeluarkan mungkin nanti oleh sejumlah lembaga survei pasca debat ketiga ini akan cukup berpengaruh terhadap pemilih gitu dalam menentukan, mungkin pemilih yang belum menentukan pilihannya. Tadi kalau misalnya kita mengutip pernyataan dari Kunwardana, ada sekitar 42% nih yang mungkin itu sebenarnya jumlah yang cukup banyak, Bang Al. Ya, untuk menilai apakah ini nanti punya impact terhadap preferensi pemilih yang saat ini belum memutuskan siapa yang akan mereka tusuk di bilik suara, tentu kita harus masih menunggu 1-2 pekan. Survei biasanya dilakukan maksimal 7 hari, jadi 2 pekan, mungkin sepekan setelah itu kita akan mudah-mudahan ada yang merilis kembali untuk hasil-hasil surveinya. Untuk sementara memang SSI sendiri tidak secara khusus melakukan penelitian di DKI Jakarta, dan apakah ini nanti akan mencoba akan terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap tingkat elektoral. Saya berharap 2 kelompok yang terbelah itu, lembaga-lembaga survei juga dua-duanya merilis nih. Seperti apa itu? Apakah nanti setelah debat ini akan ada ijtima gitu, kesepakatan dari seluruh surveyor ini, apakah nanti akan mengeluarkan hasil yang sama ataukah tetap mereka terbelah? Jika kemudian lembaga-lembaga survei yang saat ini memiliki kiblat dan madhab yang berbeda ini, yang angkanya memang cukup drastis signifikan berbeda, ketika nanti merilis hasil surveinya, apakah betul-betul nanti bisa akur untuk proses data yang akan dipublikasikan ke masyarakat. Ini akan kita tunggu, mungkin biasanya setelah ini lembaga-lembaga survei ini akan melakukan survei yang jeda waktunya mungkin sekitar 7 hari gitu. 5-7 hari, setelah itu mereka harus mengolah dan
Mungkin di pekan kedua nanti kita akan coba lihat mungkin H-5, H-6 kita sudah bisa lihat publikasi jika mereka berkenan untuk mempublikasikan. Baik. Bang Ab, ini sedikit saja bisa dikatakan juga closing statement. Artinya kesimpulan untuk debat pamungkas pada malam hari ini, POV dari Bang Ab seperti apa, Bang Ab? Ya, dalam sektor emosi, Mas Pram, RK cukup baik memainkannya, terutama Ridwan Kamil, di mana menyentuh emosi kepada masyarakat, mengeluarkan persoalan dengan bentuk visual, diikuti narasi, kemudian pesan ibu dengan RK tadi melakukan bersimpu di hadapan ibunya juga menghasilkan sentuhan emosi. Kemudian kalau kita lihat dari sisi kredibilitas, dua-duanya juga mengemukakan pandangan-pandangan meskipun dikritisi, RK sudah bisa menjelaskan posisi waktu itu kenapa dan bagaimana. Dan kalau kita lihat yang ketiga, ini yang paling menarik, dari sisi argumentasi, susunan struktur alasan yang dipakai oleh masing-masing paslon, Mas Pram masih menggunakan pendekatan menyerang dan konsisten sejak awal, akan tetapi ada pendekatan yang berbeda untuk Ridwan Kamil. Jika kemarin Mas Ridwan Kamil agak cukup rendah hati menerima serangan-serangan ini dengan mengakui. Akan tetapi untuk debat kali ini RK mencoba menjelaskannya dengan lugas, mencoba seperti tadi ketika ditanya teras Ciamplas, bahwa ketika dia memimpin teras Ciamplas ramai, akan tetapi ketika dia sudah tidak lagi memimpin Bandung, akhirnya itu tidak dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya, sehingga hal ini bisa terbengkalai. Nah, hal-hal seperti ini semakin lugas dilakukan oleh Ridwan Kamil untuk argumentasi-argumentasi dalam konteks memberikan informasi ke publik terkait posisi yang sepertinya nanti bisa dijadikan Mas Pram untuk mereduksi dan menghambat tingkat elektabilitas nomor urut 3, PDIP dijadiin pintu masuk. Di mana inkonsistensi PDIP dalam beberapa persoalan seperti sumur resapan, kemudian rumah 4 lantai, kemudian menunjukkan data bahwa parpol yang mengusung calonnya dengan paling banyak menggusur Jakarta dan paling brutal itu adalah PDIP. Mencoba untuk emosi ini dimainkan. Bangunan-bangunan argumentasinya kalau kita lihat untuk saat di debat ketiga ini, Mas Pram juga tidak mau turut larut. Untuk argumentasinya mencoba untuk menghindar. Selalu mencoba untuk menghindar ketika dibenturkan. Akan tetapi apakah ini menjadi poin baik? Lagi-lagi apakah strategi ini bisa berujung terhadap naiknya elektoral nomor urut 1, ataukah ini bisa menghambat elektoral nomor urut 3? Kita tunggu aja publikasi-publikasi dari 2 madhab lembaga survei yang saat ini terbelah. Dari situ nanti indikatornya bisa kita baca dan kita urai. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita dalam Menyapa Pagi. Tetap saksikan Sinpo TV untuk update berita terbaru Anda. Saya Ayu Pratiwi. Dan saya Madri Ahmad. Sampai bertemu lagi dan tetap saksikan Sinpo TV untuk mengupdate berita-berita politik, olahraga maupun peristiwa. Dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.